ketika Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama. Yang menyanyikan di sini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak bayar bukan karena tak bernilai, tapi karena yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang bisa 110%. Luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang membangkitkan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai saya cek dulu nih yang hadir, siapa yang rombongannya paling banyak? Oke. Mana lagi nih? Yang paling jauh dari mana? Dari kota. Mana? Kota Kerajinan. Mana yang dari Aceh? Yang dari Kupang? Yang dari Manado? Yang dari Jawa Barat? Yang dari Palembang? Yang dari Jawa Tengah? Jawa Timur? Banten. Oke, kita lihat gimana dengan yang dari Jakarta. Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk buat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan pada Indonesia yang lebih baik. Karena itu, buat teman-teman semua, bagi para kawan semua, kalau boleh saya sampaikan, I love you. I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau I love you almost full, maka cinta kita insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita makin panjang, masih panjang ke depan. Dan tadi saya katakan bahwa kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana, dengan suara yang penuh semangat. Karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta.
cinta. Saya harus makmur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan, serius tapi santai. Di bawah ya? Boleh ya? Yang diputar. Jadi di bulan Ramadan kemarin, Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, Langsung dari YouTube. untuk menyerap, Oh, Facebook. untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Nggak maksud. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, datang masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung lihatin aja. Ini seperti kenal dari siapa? Di pelosok banyak tempat, jadi nyapa juga belum berani. Saya ngobrol dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka, dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anak yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar, Pak, anak saya potensial, Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TKI. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu itu Pak Suwarto salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerapu. Ngerapu itu memberi apa? Pupuk. Saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Ya biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu di paling angel, Pak. Rabu, ono sing rabu subsidi, rabu non subsidi. Ora zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, halo, kok kaya awak dhewe iki ra duit, kok iso bayar sing non subsidi? Ayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun Pak dibaliki persis zaman dia mawon, Pak. Dan selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit saya ingin kenalkan diri, perkenalkan kalau Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang perkenalkan kalau Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Iya, Gubernur DKI. Kok bisa tekan ini? Kok bisa sampai sini? Ya, saya pulau sawah tirakat. Itu dia masih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan
pada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi. Saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjaannya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak, ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak, karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM kan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang usahanya besar. Nah, dari sana dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi. Ada satu orang yang seperti menghentikan, Pak, sebentar. Tapi kalau relawan kayak gini tuh dia cerita, Pak Anies, Iya, koordinator. masalah ini. wilayah. Padahal dari kampung Saya media. Oh gitu ada ya. soal mafia, Pak Anies. Dari saya kan dari Ini KPM. mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia yang saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Kenapa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk Republik. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Jadi semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawaban. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir. Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena
pasangan yang kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridho Allah yang menjadi pegangannya. Jadi kita menyaksikan ketika peristiwa mafia ini terkuak. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buah. Terbuka ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan, membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik, harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti itulah di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga Republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi. Apalagi sekarang kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi